Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya sebagai dampak pandemi COVID-19, bekerja ke luar negeri dapat menjadi pilihan bagi mereka yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Namun masih ada SDM Indonesia yang masih mempertimbangkan untuk bekerja ke luar negeri karena faktor bahasa. Jika memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, faktor bahasa tidak melulu menjadi hambatan utama untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Sebelumnya, jika berbicara tentang warga negara Indonesia yang dewasa ini cukup banyak bekerja dan bermukim di luar negeri, mereka sering disebut sebagai diaspora. Seorang pekerja profesional bidang petrochemical oil and gas, Ibnu Munsir menjelaskan, diaspora berasal dari bahasa Yunani yang bermakna menyebarkan bibit. Hal ini terkait dengan ekspansi Yunani pada tahun 800 hingga 600 sebelum Masehi. Sementara di kalangan masyarakat Indonesia, diaspora tergolong istilah baru yang mulai digaungkan pada tahun 2012. Lahirnya istilah diaspora berkaitan dengan kegiatan Conference of Indonesian Diaspora pertama di Los Angeles yang diinisiasi Dubes RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal. Dan kemudian istilah itu mulai berkembang atau dikenal oleh orang-orang Indonesia. Karena pada dahulunya istilah diaspora itu dikenal dengan istilah perantauan. Pada saat awal-awalnya itu kita cuma mengenal istilah perantauan. Nah, sekarang siapa yang berhak menyandang gelar diaspora? Gelar diaspora itu adalah masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri, baik dia yang memegang paspor warga negara Indonesia ataupun seorang warga negara asing yang sudah berpindah menjadi warga negara Indonesia. Dan kemudian walaupun dia seorang WNI, kemudian dia berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara asing, ataupun seorang warga negara asing yang masih memiliki leluhur orang Indonesia. Sosok yang juga menjabat eksekutif board IDN Afrika dan Timur Tengah tersebut juga memberikan pesan terhadap generasi muda. Bila memiliki kompetensi yang dibutuhkan, tidak perlu ragu untuk bekerja ke luar negeri. Menurut pengalaman Ibnu, penguasaan bahasa akan menjadi lebih mudah karena bahasa dikuasai melalui kebiasaan. Hal yang dipentingkan adalah semangat untuk bekerja dan belajar. Bagi anak-anak muda, bagi sahabat-sahabat saya yang masih berada di Indonesia, kita harus semangat untuk menjadi seorang diaspora. Karena ketika kita berada di luar negeri, maka koneksi kita, kemudian cara berpikir kita akan berubah secara drastis. Jangan pernah takut, bahasa itu merupakan salah satu barrier yang selalu menjadi alasan bagi teman-teman untuk tidak mau ke luar negeri. Padahal bahasa terbentuk itu dari kebiasaan. Sama juga kami, saya juga begitu. Ketika berada pertama kali, bahasa saya nggak terlalu bagus. Tetapi yang pertama adalah semangat. Dan juga ketika berada di luar negeri nanti, jangan lupakan bangsa kita. Hal terpenting adalah setelah bekerja di luar negeri dan menyandang nama diaspora, diharapkan tidak melupakan tanah air dan terus semangat membantu bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Tim Liputan melaporkan.